Bab 1391. Setelah itu, Xianxian dan Tan Yun duduk di hutan, mengatur penghalang kedap suara, dan mulai mengobrol. Saat mengobrol, Tan Yun akan tinggal di jurang pemakan jiwa selama 30 tahun, dan memberitahu Sen Subing dan yang lainnya. Ketika Sen Subing dan yang lainnya mendengar bahwa mereka harus tinggal begitu lama, mereka harus tinggal di aula tinggi surga selama lebih dari 300.000 tahun. Sejak saat itu, Sen Subing dan yang lainnya juga meninggalkan High Heaven Hall, duduk bersama Tan Yun dan Xianxian, dan mulai berbicara. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Semua orang kecuali Yingying dan Tan Yun merasa pusing di lubuk hati mereka. 10 tahun kemudian, Sen Subing, Xianxian dan yang lainnya merasa pusing di pikiran mereka, dan pandangan mereka menjadi kabur. Sen Subing berkata, "Suamiku, dengan kecepatan ini, aku takut dalam 20 tahun lagi, Xianer, Yukin dan aku akan pingsan. Kamu harus membawa kami keluar dari sini dalam waktu 20 tahun, jika tidak, kami akan kehilangan nyawa kami." Tan Yun mengangguk, dan berkata, "Yingying tinggal, Xianxian, kamu dan Su Bing akan memasuki aula tinggi surga." "Ya," Xianxian menganggukkan kepalanya, dan memasuki aula Lingqiao Dao bersama Sen Subing dan yang lainnya. Hanya Tuoba Yingying, yang sudah berada di tingkat ke-12 Kaisar Realem, yang tersisa di samping Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa jiwa Kaisar Yingying tidak tertelan adalah karena dia adalah klan surgawi. "Yingying, ayo pergi," Tan Yun berkata, dan Tuoba Yingying melayang ke langit, terbang dari hutan ke kedalaman. Dalam 30 tahun sebelumnya, orang kurus terkaya memberi Tan Yun dan yang lainnya batu abadi terbaik, yang bisa mereka telan dan memulihkan kekuatan abadi yang lewat di kolam spiritual. Sekarang kekuatan Tan Yun dan Tuoba Yingying telah dipertahankan pada puncaknya. Tuoba Yingying memiliki kemampuan untuk melompati alam kekaisaran tingkat ke-7. Dan Tan Yun dapat melompati dan menantang pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Dengan kata lain, Tan Yun sama sekali tidak takut saat ini. Dia menarik 4 saudara Huang setiap hari. Dia ingin bertemu dengan 4 bersaudara dan Bai Xiao dan 124 lainnya, musuh dari Kaisar Realem. Tahun-tahun telah berlalu, 3 tahun kemudian. Tan Yun terbang menuju kedalaman Sol Devouring Abyss dan menemukan beberapa api iblis di luar wilayah itu. Tetapi dengan penglihatan Tan Yun, dia secara alami melihat bahwa peringkatnya terlalu rendah. Tan Yun tidak membuang waktu untuk menyalakan api. Pada saat yang sama, di tanah yang redup dan tandus, hampir 100 kaisar yang kuat muncul. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan ketakutan. Tidak ada orang lain yang dipimpin, itu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Xiahou Xiancheng Grand Marshal's Mansion. "Ibuku, tuan muda ini ketakutan setengah mati." Bai Xiao, seorang kaisar tingkat ke-7, memiliki wajah pucat dan menakutkan. Pada saat yang sama, jiwa kaisar dalam pikirannya tertelan saat ini, menyebabkan dia merasa bahwa berjalan itu ringan dan ringan. Baru kemarin, Bai Xiao memimpin 124 bawahan dan bertemu dengan sekelompok api iblis ekstrateritorial dari kerajaan kaisar terbaik. Akibatnya, dia dikejar oleh api iblis ekstrateritorial, dan api iblis ekstrateritorial menyapu bersih 25 pembangkit tenaga listrik kerajaan. Sekarang, termasuk Bai Xiao, 99 orang masih hidup. 99 orang masih shock dan ketakutan yang berkepanjangan. "Bai Xuan Huang, terima kasih untukmu kali ini." Bai Xiao tersentak dan berkata, "Jika kamu tidak ada di sana, jika tidak, aku akan lebih sial kali ini." Bai Xuan Huang dari Kaisar Realem Orde ke-11 biasanya membelai kepalanya yang botak seperti suar, dan berkata dengan hormat, "Tiga tuan muda, kita telah berada di jurang pemakan jiwa selama 39,5 tahun, dan sekarang milik Kaisar, jiwa itu kuat. Sampai-sampai, hanya kekuatan tingkat 3 dari alam Kaisar yang telah ditelan. Kita masih lebih dari 9 tahun lagi dari pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Tuan muda ketiga, ayo cepat tinggalkan tempat hantu ini." Mendengar itu, 3 bersaudara Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Rixuan buru-buru setuju. Pembangkit tenaga listrik lainnya dari ranah Kaisar pertama hingga ke-7 juga mengangguk setuju. Karena melahap yang berlangsung selama hampir 40 tahun, semua orang sekarang, meskipun mereka telah menyerap batu surgawi terbaik dan kolam roh penuh dengan kekuatan abadi, jiwa Kaisar mereka telah dilahap dengan sangat serius. Terutama 8 tingkat pertama 3 pria dan 5 wanita di ranah Kaisar,
sekarang mereka hampir kehilangan kesadaran. Setelah mendengarkan, Bai Xiao mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pulang." Tanpa menunggu kata-kata Bai Xiao, ekspresi Bai Rihuang menjadi gelisah, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tiga tuan muda, hal-hal hebat, hal-hal hebat. Apa masalahnya?" Bai Xiao berkata dengan ekspresi lelah. Bai Rihuang menggelengkan kepalanya yang pusing. Segera, wajah tuanya yang keriput bermekaran seperti bunga krisan. Dia tertawa dan berkata, "Tuan ketiga, melalui pengetahuan peri, Tan Yun dan seorang wanita cantik terbang ke arah kita." Naik. Namun, penampilan wanita itu telah berubah, tetapi dia masih berada di ranah Kaisar ke-12. Diperkirakan gadis kecil itu telah mengubah penampilannya. Bai Xiao tiba-tiba menjadi bernafsu, apakah ini benar? Tiga tuan muda, itu benar. Bai Rihuang berkata, "Aku akan datang setelah 3 napas lagi." Kuek? Oke, bagus. Bai Xiao energi, semua bergembiralah. Tanpa menunggu kata-kata Bai Xiao, dua sosok turun dari langit dan terbang di depan Bai Xiao, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun, dan Tuo Bai Yingying dalam rok putih. Hahaha. Bai Xiao berkata dengan senyum yang tak terkendali dan percaya diri, Tan Yun, kita benar-benar memiliki takdir. Saya tidak dapat menemukan tempat untuk melangkah melalui sepatu besi. Tidak perlu waktu dan tenaga. Saya tidak menyangka kita akan benar-benar bertemu." Bai Xiao menyipitkan mata pada Tuo Bai Yingying lagi. "Tes, aku tidak peduli apakah kamu adalah gadis sebelumnya atau apakah kamu telah mengubah orang lain. Singkatnya, tuan muda ini akan memutuskanmu. Apakah kamu pergi denganku sendiri, atau tuan muda ini menghancurkan bunga dan membawamu pergi?" Mendengar ini, mata indah Tuo Bai Yingying dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Tes gading, kamu punya kepribadian, bagaimana kamu ingin membunuh tuan muda ini?" Bai Xiao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhmu. Bagaimana bisa semut tingkat 12 dari kerajaan kaisar membunuh tuan muda ini? Tapi, kamu bisa menemani tuan muda ini, dan tidak menutup kemungkinan tuan muda ini akan mati." Hahaha. Tanpa menunggu Bai Xiao tertawa, Tan Yun berkata dengan tajam, "Haha, ibumu, matilah." Wow, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan bergegas menuju Bai Xiao dengan kecepatan yang sangat cepat. "Aku tidak bisa menahan diri." Bai Xiao memerintahkan Bai Rihuang, "Bunuh dia untuk tuan muda ini." Bawahan patuh. Tubuh Bai Rihuang meledak ke dalam aura tingkat ke-11 dari alam kaisar. Dengan tendangan di kakinya, tanah tiba-tiba retak. Dia membalik tangan kanannya dan memunculkan cahaya pedang yang menghancurkan kekosongan. Tan Yun menebas. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun dipenggal, akan ada lebih banyak dan lebih sedikit. Keberuntungan. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, menembus kehampaan yang redup, dan menembak ke mata Bai Rihuang. Tan Yun mencibir dan berkata, "Keledai botak tua, saya tidak percaya, jiwa kaisar Anda telah ditelan begitu lama, bisakah Anda masih dikendalikan oleh saya?" Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Bai Xiao terjadi. Di tengah kengerian Bai Xiao, Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Risuan, Bai Rihuang, yang telah membunuh Tan Yun secara agresif, tiba-tiba berhenti dari kehampaan. Pada saat ini, Bai Rihuang memegang pedang panjang dan digantung di depan Tan Yun dengan lamban. Detik berikutnya, suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak Bai Rihuang, "Keluarkan aku dari kakak laki-laki tertuamu, kakak kedua, dan kakak ketiga." "Iya." Bai Rihuang tersenyum tipis ketika dia menjawab dengan tatapan kusam. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Bai Ritian, memegang pedang dengan semburan darah, menusuk kepala Bai Ritian. "Kakak keempat, kamu dikendalikan oleh Tan Yun." Bai Sundi tampak bingung, dan meraung putus asa, "Bangun segera." Menghadapi tangisan Bai Sundi, Bai Rihuang tetap acuh tak acuh, sosoknya melintas, dan pedangnya membelah Bai Sundi menjadi dua. Bai Rihuang adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Kaisar ke-11. Menghadapi pembantaiannya, Bai Ridi tidak bisa menahan diri sama sekali. Mata Dewa Hongmeng. Langkah Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun bersinar dengan lampu merah misterius, berkedip sangat cepat di depan lebih dari 90 orang. Dalam sekejap mata, ekspresi semua orang membosankan. Pada saat ini, Bai Rihuang membunuh Bai Risuan lagi. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, lebih dari 90 ledakan kekuatan Kaisar Hongmeng meledak,
mengenai semua orang kecuali Bai Rihuang dan Bai Xiao. Retak, klik, boom, boom. Darah memercik, tulang-tulangnya tertembak ke segala arah, dan tengkorak orang yang diserang itu meledak hampir bersamaan. Mayat tanpa kepala, jiwa berserakan, jatuh di tanah tandus. Hari ini, hanya Bai Xiao dan Bai Rihuang yang masih hidup. Tan Yun menatap Bai Rihuang dan memerintahkan, kamu akan bunuh diri. Pompa, Bai Rihuang memotong tenggorokannya dengan pedang, dan jiwa kaisar dan 11 janin kaisar di mayat itu terbang keluar dari kepala mereka, mereka dibunuh oleh telapak tangan Tuo Bai Yingying. Kemudian, setelah Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng Bai Xiao melihat sekeliling dengan ngeri dan menemukan bahwa 98 pengikutnya telah tewas. Dia gemetar ketakutan dan merosot ke tanah, memohon, Tan Yun, tolong. Jangan bunuh aku. Jangan membunuhmu. Tan Yun mencibir, mungkinkah kamu hanya diizinkan untuk membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Bai Xiao berlutut di depan Tan Yun dan berkata dengan ngeri, Tan Yun, aku tahu aku salah. Kamu bilang, apa yang kamu inginkan? Batu abadi atau material surgawi dan harta bumi, metode latihan, senjata ajaib. Selama kamu melepaskanku, ketika aku kembali ke Xiao Xiancheng, aku akan memberikan semuanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayahku tentang ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Mendengar ini, Tan Yun tampak acuh tak acuh dan berkata, saya tidak menginginkan apapun, saya hanya menginginkan hidup Anda. Melihat bahwa permohonan itu tidak berguna, Bai Xiao menyerah dan berteriak, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra ketiga dari Xianhou Xiancheng Grand Marshal, dan ayahku sangat mencintaiku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, dan segera mentransmisikan suara ke ramping di Aula Tao Ling Qiao, Xian, Bai Xiao menangkapnya, keluar dan selesaikan dia. Kekosongan di samping Tan Yun seperti riak air, dan kelangsingan yang pusing muncul entah dari mana, menatap Bai Xiao di tanah, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Kamu adalah orang mesum yang bau, dan ingin terlibat dengan ini, gadis. Gadis ini akan membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Mata Bai Xiao pecah dan berkata, jangan impulsif. Saya adalah putra ketiga dari Xianhou Xiancheng Grand Marshal. Membunuh saya? Anda tidak bisa menahan kemarahan ayah saya. Ayahku adalah kekuatan super dari peringkat ke-10 dari alam kaisar besar. Namun, kata-kata Xian selanjutnya mengejutkan Bai Xiao. Xian membalik tangan kanannya dan menunjuk Bai Xiao dengan pedangnya, dan berkata dengan dingin, apakah putra Grand Marshal hebat? Sudah kubilang, Tuan Muda Mozi Mansion dari Mo Zan Xiancheng telah dibunuh oleh kami. Kita semua berani membunuh Mozi Mansion, tetapi apakah kamu takut kamu tidak akan berhasil? Mungkinkah ayahmu Bai Feng lebih baik daripada Tuan Kota Mo Zan Xiancheng? Benar-benar konyol. Bai Xiao gemetar dan meraung, gila, kamu gila. Bahkan Tuan Muda Mozi Mansion berani membunuh. Tuanku, aku bertarung denganmu. Bai Xiao, yang berlutut di tanah, tiba-tiba berdiri, membawa sekelompok lampu pedang, dan membunuh ramping di depan Tan Yun. Dengan kekuatan ramping, dia secara alami tidak bisa menyembunyikannya. Persetan denganmu. Tan Yun muncul di depan tubuh langsing dalam sekejap, kaki kirinya menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan kaki kanannya menendang pintu wajah Bai Xiao. Retakan. Hidung Bai Xiao hancur, giginya jatuh, dan jatuh ke tanah seperti bola meriam. Kaca. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di samping Bai Xiao, mengangkat kakinya satu demi satu, dan menginjak tangan dan kaki Bai Xiao. Xian, sekarang kamu bisa melakukannya dengan tenang. Tan Yun mengabaikan Bai Xiao yang meratap, dan tersenyum pada Xian dengan acuh tak acuh. Iya, ketika pedang langsing datang ke sisi Bai Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tan Yun, jangan bunuh aku memberitahumu kabar baik. Kamu pasti memasuki Abyss of Soul Eater untuk berburu harta karun, kan? Saya melihat api dari ranah kaisar terbaik kemarin, yaitu, api kaisar terbaik. Selama Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda di mana api itu berada. Bai Xiao mengatakan ini untuk dua tujuan. Pertama, bagaimana jika Tan Yun membiarkannya terbakar? Meskipun kemungkinan ini terlalu rendah. Yang kedua adalah tujuan sebenarnya, yaitu memikat Tan Yun dan yang lainnya, dan kemudian, dengan bantuan api, bunuh Tan Yun.
Saya harus mengatakan bahwa Bai Xiao tidak sia-sia, dia bahkan bisa berpikir untuk meminjam pisau untuk membunuh seseorang ketika dia sekarat. Jika dia mengenal Tan Yun, dia sama sekali tidak takut pada api apapun, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Benih api peringkat kaisar terbaik. Mata Tan Yun menjadi cerah, dan dia segera menggunakan murid Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Bai Xiao, dan berkata dengan tidak sabar, di mana. Bai Xiao tampak kusam dan berkata, terbang 3 miliar sen ke arah timur, ada tebing kering di sana, dan api ada di tebing kering. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat murid Dewa Hongmeng, hehe tersenyum dan berkata, terima kasih telah memberikan lokasi api. Oh, ngomong-ngomong, biarkan saya menebak apa yang Anda pikirkan. Anda tahu bahwa saya tidak akan mengampuni Anda, jadi Anda dengan sengaja memberitahu saya bahwa Anda tahu keberadaan api sehingga api dapat membunuh saya. Tapi sayang sekali aku mengecewakanmu, karena yang paling ditakuti Lao Su adalah api, belum lagi api peringkat kaisar, bahkan jika itu adalah api peringkat kaisar yang hebat, aku bisa menaklukkannya, hahaha, hahaha. Bai Xiao tidak bodoh, dia juga menebak bahwa, barusan, Tan Yun mengendalikan pikirannya dan menanyakan keberadaan api itu. Dia tidak percaya kata-kata Tan Yun sama sekali saat ini. Menurutnya, Tan Yun ingin memukul dirinya sendiri sebelum meninggal. Bai Xiao memelototi Tan Yun, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku hanya memberitahumu, kamu akan menyesal membunuhku. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Tan Yun menjawab, Xian-Xian mengirimnya ke jalan. Ketika Bai Xiao ingin mengatakan sesuatu, dia menembus tengkoraknya oleh pedang tipis. Xian-Xian tiba-tiba menoleh ke belakang, dan Qing Cheng tersenyum, terima kasih, Tan Yun, karena telah memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Dia telah mempermalukanku berkali-kali. Sialan. Sama-sama. Tan Yunrou berkata, kamu kembali ke kuil Tao Ling Qiao dan beristirahat. Aku akan membawamu keluar dari jurang pemakan jiwa sesegera mungkin. Mendengar ini, Xian-Xian tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia berubah menjadi keinginan untuk berbicara tetapi berhenti. Apa masalahnya? Tan Yun tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Aku kembali ke Aula Ling Qiao Dao untuk beristirahat. Slim menghilang dari udara tipis, dan setelah memasuki Aula Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun, matanya tegas dan berkata, Tan Yun, kamu adalah orang kepercayaanku. Dengan Ouyang Qian-Qian di sini, aku pasti akan membantumu meninggalkan jurang pemakan jiwa. Beri Wan Baoshan 100 keberanian, dia tidak berani menyerang kami, untukmu dan Sister Sen, bahkan jika identitasku terungkap, aku akan membiarkannya kamu pergi dengan selamat. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan ekspresi serius, Yingying, kita masih memiliki 17 tahun lagi. Saat itu, kita harus meninggalkan jurang pemakan jiwa, jika tidak, Su Bing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying mengangguk dan berkata, yah, selain itu, akan memakan waktu 9 tahun bagi kita untuk mencapai pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Dengan kata lain, kita masih memiliki 8 tahun untuk masuk lebih dalam, dan 8 tahun kemudian, pastikan untuk kembali ke sini. Tidak buruk. Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu juga memasuki Aula Ling Qiao Dao, aku akan terbang lebih cepat sendirian. Bagus. Tuoba Yingying berkata, Tuan, jika Anda dalam bahaya, ingatlah untuk menelepon saya. Setelah itu, Tuoba Yingying memasuki Aula Tao Ling Qiao, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang menuju tebing kering 3 miliar sen di timur. 1 hari kemudian, aku menemukan tebing kering. Tan Yun terbang, dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Setelah beberapa napas, ia terbang di udara dan mendarat di tebing kuning dengan ketinggian ratusan ribu kaki. Di mana apinya? Tan Yun melihat sekeliling di atas alun-alun tebing layu, tidak ada apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar, dan ketika batu biru di bawah kaki Tan Yun retak, raungan tua datang dari dalam gunung, manusia sialan, kamu berani masuk ke alam dewa dan mati. Merayu. Ketika angin mengamuk, seperti hantu yang menangis, gelombang panas yang melonjak dan napas dingin dari dunia beku meletus dari gunung. Detik berikutnya, sekelompok api abu-abu mati mencapai ketinggian ribuan kaki menyembur dari gunung dan menelan ke arah Tan Yun. Tan Yun menatap matanya dan melihat bahwa di dalam api abu-abu yang mati, itu adalah warna ungu merah. Hahaha, itu memang api iblis ekstrateritorial dari peringkat kaisar terbaik. Tan Yun tidak takut, dan tertawa, bagus, sangat bagus. Mendengar ini,
Cao Tan Yun menelan api ribuan kaki, melakukan tendangan voli, dan suara kejutan tua datang dari dalam. Anak kecil, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa melihat identitas dewa? Siapa yang kamu tidak memenuhi syarat? Untuk tahu, kamu hanya perlu tahu, aku tidak takut padamu. Tan Yun menyeringai dan berkata, hal lama, kamu tidak pandai berada di alam semesta, tetapi kamu berlari ke alam 9 surga Hongmeng di alam semesta dalam domainku. Benar-benar mencari kematian. Suara kemarahan lelaki tua itu datang dari dalam nyala api 1000 zang, dasar omong kosong. Dewa itu sekarang ada di alam semesta. Terlepas dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, Tan Yun tertawa malu, kamu Sao dan Laozi pura-pura bingung dan berkata, siapa yang membawamu ke alam semesta di dalam domain? Manusia yang rendah hati, dewa ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Setan dari luar wilayah marah, dewa ini juga ingin tahu bagaimana manusia di alam semesta di wilayah Anda memasuki alam semesta kita dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak masalah jika dewa tidak tahu, hanya dewa yang tahu, kalian manusia yang rendah hati pantas mati, itu benar. Begitu kata-kata itu jatuh, api iblis luar menelan Tan Yun dengan keras, meninggalkan Tan Yun di lautan api. Di lautan api, Tan Yun seperti angin musim semi, berdiri dengan tangan berpegangan tangan, membiarkan api iblis di luar wilayah itu menyala tanpa mengubah wajahnya. Sebuah suara terkejut dan luar biasa terdengar dari api iblis dunia luar, ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan manusia dari alam kaisar tingkat ke-11 tidak dapat menahan pembakaran dewa. Anda, semut dari alam kaisar tingkat ke-7, mengapa kamu tidak takut pada dewa? Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah cukup membakar? Jika sudah cukup, aku harus melakukannya. Api Hongmeng. Api es Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun mendorong telapak tangannya ke atas, dan dalam sekejap, api es biru es setinggi 3000 meter dan api besar ungu tiba-tiba muncul dari telapak tangan Tan Yun. Segera, api Hongmeng dan api es Hongmeng bercampur satu sama lain dari kehampaan, berubah menjadi jaring api, menutupi api iblis surgawi luar. Manusia yang rendah hati, api macam apa kamu? Mengapa kamu bisa menelan dewa? Manusia melepaskan dewa, melepaskan dewa. Jangan menelan dewa, dewa meminta maaf padamu. Api iblis di luar wilayah mengeluarkan ratapan yang tragis. Itu berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu api es besar dan api besar, tetapi menemukan bahwa semua perjuangan sia-sia. Saya tidak bisa melarikan diri sama sekali, saya tidak bisa melarikan diri. Api iblis ekstrateritorial benar-benar ngeri. Aku ingin kau meminta maaf. Tan Yun menyeringai saat dia mengorbankan kuil Tao Ling Qiao. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan api es Hongmeng dan api Hongmeng menyelimuti api iblis luar, dan terbang ke lantai 48 Aula Ling Qiao Dao. Setelah itu, Tan Yun juga terbang ke lantai 48, dan mulai mengendalikan dua api besar, dengan panik melahap api iblis luar. 10 hari setelah waktu di luar, 300 tahun telah berlalu di menara. Dua api besar akhirnya menelan api iblis luar. Tiba-tiba, api Hongmeng dan api es Hongmeng telah melonjak dari 3000 kaki menjadi 8000 kaki. Hongmeng Flame dan Hongmeng Bingyan sekarang keduanya memasuki tahap awal dari urutan ke-15. Kekuatan dua api dapat menghancurkan artefak pinya yang lebih rendah. Tubuh Tuan Hongmeng Tan Yun telah dikultivasikan ke tahap ke-15 tubuh Tuan Feng Lei, memiliki kekuatan untuk merobek sub-artefak kelas menengah dengan tangan kosong. Sebaliknya, dua nyala api besar masih sedikit lemah sekarang. Tapi Tan Yun cukup puas. Dia bangkit dan meninggalkan aula Dao Surga Tinggi, dan kemudian menerima aula Dao Surga Tinggi di telinganya, dan kemudian, mendekati jurang pemakan jiwa yang gelap dan suram. Selama 3 tahun penerbangan berikutnya, Tan Yun sangat gembira karena dia bertemu dengan sekelompok api suci ekstrateritorial di alam Kaisar Agung tingkat rendah. Pada akhirnya, Tan Yun menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk menangkap api iblis suci ekstrateritorial, dan memasuki aula Ling Qiao Dao. Setelah menelannya selama 500 tahun, itu tertelan. Yang membuat Tan Yun cukup puas adalah perjalanan ke Soul Eater Abyss ini tidak sia-sia. Sekarang api Hongmeng dan api es Hongmeng telah melewati puncak Xiao Cheng dan Da Cheng dari tahap awal tahap ke-15, dan memasuki tahap awal tahap ke-16. Kekuatan api Hongmeng sekarang sangat kuat sehingga dapat membakar artefak tingkat rendah tingkat pertama menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan dapat mengubah artefak inferior orde pertama, es mencair menjadi ketiadaan.
Tidak ada keraguan bahwa Hong Meng Flame dan Hong Meng Bingyan sekarang adalah pembunuh Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya, meninggalkan aula tinggi surga, dan berdiri di udara, diam-diam berkata, ada paling banyak 1 tahun lagi, saya akan mulai bersiap untuk pergi, jika tidak, Su Bing, Yukin dan yang lainnya akan dalam bahaya. Aku tidak tahu dalam 1 tahun, apakah kita bisa mencapai bagian terdalam dari Soul Eater Abyss. Tidak masalah, jika aku tidak bisa mencapai bagian terdalam dari Soul Eater Abyss, aku akan kembali dengan cara yang sama. Jika saya bisa mencapai titik terdalam, saya harus mengkonfirmasi tebakan saya, apakah di bagian terdalam jurang, ada formasi besar yang menelan kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan darah. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim, terbang dalam garis lurus menuju kedalaman dengan kecepatan ekstrim. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Tan Yun tidak tahu berapa juta mil jauhnya ke dalam jurang pemakan jiwa, tetapi masih belum mencapai titik terdalam. Tepat ketika Tan Yun sangat kecewa dan ingin kembali ke jalan semula, tiba-tiba, kekuatan menakutkan yang tak terlihat melonjak keluar dari kehampaan redup di depannya, menutupi dirinya sendiri. Di bawah kekuatan tak terlihat itu, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan ada tanda-tanda menembus tubuhnya. Tan Yun terkejut, apakah itu akan mencapai bagian terdalam dari Soul Devouring Abyss? Dan kekuatan tak terlihat ini, jika aku tidak salah menebak, itu pasti semacam kekuatan susunan raksasa. Ketika darah Tan Yun mendidih, dia mendengar hal yang sama untuk Shen Subing, Nangong Yukin dan yang lainnya di aula Ling Qiaodao. Setelah itu, Tan Yun ragu-ragu lagi, haruskah dia melangkah lebih jauh? Sangat, dia khawatir Shen Subing dan yang lainnya akan kewalahan, tetapi akan sangat disayangkan untuk menyerah sekarang. Tepat ketika Tan Yun ragu-ragu, Shen Subing di aula Ling Qiaodao sepertinya melihat melalui kekhawatiran Tan Yun. Dia berkata dengan wajah pucat, suamiku, jika kamu ingin masuk, masuk saja, Xianer dan aku bisa menahannya. Atau kamu menempatkan kami di sini, biarkan Yingying melindungi kami, dan masuk sendiri, tapi aku tidak mengkhawatirkanmu. Arti Shen Subing juga berarti istri Tan Yun lainnya. Setelah ragu-ragu sedikit, Tan Yun melangkah mundur dan membuka rumah gua di puncak gunung, dan terbang ke rumah gua. Saat Tan Yun mundur, darah dalam dirinya dan semua orang tidak lagi mendidih. Setelah Tan Yun meminta istrinya dan yang lainnya untuk meninggalkan aula tinggi surga, mereka melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya menduga bahwa di kedalaman Soul Devouring Abyss, ada formasi besar yang melahap kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan darah. Jika demikian, selama saya menemukan formasi besar dan menghancurkan formasi besar, saya dapat memimpin Anda untuk melahap kekuatan jiwa dalam formasi besar dan memulihkan semua jiwa kaisar dan jiwa kaisar Anda yang rusak. Pada saat itu, jika kita dengan gila-gilaan menelan kekuatan abadi dalam susunan, sangat mungkin kita semua bisa meroket. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan Yingying melindungimu di sini, dan kemudian aku menyiapkan barisan hantu di luar gua dan menuju ke kedalaman Soul Devouring Abyss sendirian. Bahkan jika tebakanku salah, maka aku akan bergegas kembali ke masa lalu, dan kemudian, bagaimanapun caranya, membawamu pergi dengan selamat. Mendengar itu, mata semua orang penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Bolehkah saya bertanya siapa yang tidak ingin meroket? Kekuatan melonjak. Nangong Yukin menatap Tan Yun dengan penuh kasih, karena jurang pemakan jiwa dapat menelan darah manusia, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi, pasti ada alasan untuk semua ini. Bahkan jika ada formasi besar di dalamnya, tetapi siapa yang mengatur formasi besar itu? Mengapa itu menelan darah, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi dalam darah? Suamiku, aku tahu kamu memiliki kekuatan magis yang hebat, mengetahui segalanya, kamu pasti telah menebak sesuatu dan menyembunyikan kami. Mendengar ini, Shen Subing mengangguk dan berkata, Saudari Yukin benar, suami, apa yang telah Anda perhatikan? Akankah Anda bersikeras untuk pergi ke kedalaman Soul Devouring Abyss? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kata-kata berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, saya curiga ada iblis besar dari luar wilayah di Soul Devouring Abyss, dan saya tidak tahu persis apa itu iblis. Kurasa Siwon Supreme dan Chaos Supreme pasti tahu sesuatu. Dengan wawasan mereka, mereka tidak bisa gagal untuk menyadarinya. Bahkan formasi besar di jurang diatur oleh dua yang tertinggi.
Tujuan dari pengaturan kemungkinan besar adalah untuk melahirkan kembali monster besar di luar wilayah. Jika semua tebakanku benar, status iblis besar di dalam pasti sangat tinggi di alam semesta. Karena formasi raksasa masih melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, itu berarti iblis besar itu belum terlahir kembali dengan sukses. Jadi saya memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Jika ada iblis besar di dalam, maka saya akan menghancurkan formasi raksasa, dan kemudian kita akan melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa yang dikumpulkan di dalam untuk berkultivasi. Ketika Sen Subing dan Tuoba Yingying mendengar tentang Sky Universe, ekspresi mereka sangat serius. Tapi Xianxian dan yang lainnya kosong. Suamiku, apa itu Tianyu Universe? Tante Xianer bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, dalam ruang dan waktu yang luas, ada dua alam semesta. Satu adalah alam semesta dalam domain kita, dan yang lainnya adalah alam semesta luar, juga disebut alam semesta. Ada banyak ras di alam semesta dalam domain kita, dan tentu saja ada iblis, tetapi iblis di alam semesta di domain kita lebih lemah daripada iblis di alam semesta dalam hal kekuatan dan haus darah. Di alam semesta, ada semua monster, bunga, tanaman, pohon, serangga terbang, burung, dan binatang buas, semuanya adalah iblis. Pada saat yang sama, alam semesta di alam semesta adalah musuh mematikan bagi alam semesta kita. Dan iblis di alam semesta menganggap manusia di alam semesta sebagai sumber kehidupan. Dengan kata lain, setelah mereka mati, mereka dapat melahap kekuatan roh, kekuatan abadi, dan darah kita dengan bantuan sejumlah besar. Abadi dan abadi. Petik 2. Oleh karena itu, Tianyu Universe selalu ingin menaklukkan alam semesta di dalamnya, sehingga mereka bisa menjadi liar dan memenuhi keinginan mereka untuk tidak pernah mati. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Siapa Tan Yun di bumi? Mengapa saya, sebagai putri kota abadi Tongtian, tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini? Xianxian menatap Tan Yun dengan keraguan di hatinya. Tan Yun sepertinya melihat apa yang dipikirkan Xianxian, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, mengenai keberadaan alam semesta, hanya yang abadi yang naik ke alam Dewa Hongmeng yang akan tahu. Sebelum naik, bahkan 9 kaisar abadi besar Hongmeng, kaisar abadi Siyuan dan kekacauan abadi tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oh, itu masalahnya. Setelah Xianxian menjawab, tubuh Jiao-nya bergetar. Tan Yun, bagaimana kamu tahu? Saya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya juga mendengarkan orang lain. Tan Yun, kamu tidak jujur, kamu berbohong padaku. Xianxian berkata sambil berpikir, dari nada bicaramu, aku bisa mendengar bahwa bahkan jika Soul Eater Abyss adalah susunan besar dari Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, kamu bisa dihancurkan. Pada titik ini saja, kamu pasti memiliki beberapa rahasia. Kamu tidak ingin aku tahu, tetapi Sister Sen dan yang lainnya mengetahuinya. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, mengangguk pelan, kita semua adalah teman yang dilahirkan sampai mati. Selain itu, aku telah bersumpah untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentangmu, jadi jangan sembunyikan aku. Tan Yun tersenyum kecil, Subing, aku ingin buru-buru, jadi aku pergi dulu. Sedangkan aku, kamu bisa memberitahunya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun terbang keluar dari gua, dengan cepat mengatur barisan hantu di pintu masuk gua, dan menembak ke arah kedalaman Soul Eater Abyss. Di dalam gua, Xianxian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Sen, apa yang Tan Yun ingin kamu katakan padaku? Katakan identitasnya. Sen Subing berkata, dengan tatapan kagum di matanya yang indah, dan berkata, kamu telah bersumpah, jadi aku akan memberitahumu identitas suamimu. Suamiku pernah, yang melakukan tindakan baik dan setuju bahwa semua manusia di alam fana 180 juta dapat naik selama mereka mencapai alam mereka. Dulu saya adalah suami saya, yang menciptakan preseden dan menghapus perbedaan antara makhluk abadi yang unggul dan makhluk abadi yang lebih rendah. Sekarang kamu tahu identitas suamiku, kan? Mendengar itu, tubuh ramping itu bergetar hebat, mungkinkah? Tan dan Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi. Betul sekali. Sen Subing mengangguk dan berkata, Hongmeng Supreme adalah identitasnya sebelum keabadian, dia telah melewati kutukan reinkarnasi abadi. Saya percaya suami saya, hidup ini pasti akan balas dendam. Pada saat ini, Xianxian benar-benar terpana. Dia curiga bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari kekuatan besar tertentu,
tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun adalah satu-satunya pria yang dia kagumi. Memikirkan potongan-potongan yang telah dialami Tan Yun dalam beberapa dekade terakhir, dan memikirkan Tan Yun memeluk dirinya sendiri, memegang tangannya, adegan terbang, wajahnya yang pucat menunjukkan sentuhan kemerahan yang tak terlihat. Suara detak jantungnya lebih berat. Sen Subing tersenyum dan berkata, identitas suami saya memberitahu Anda, jangan terlalu terkejut, dan jangan terlalu membatasi dengannya, Anda hanya berpikir dia adalah Tan Yun, bukan Hong Meng Supreme. Yah, aku mengerti. Xian-Xian menjawab dengan linglung. Pada saat ini, hatinya kesal, saya berada di depannya sebelumnya, mengatakan bahwa saya menyembah Hong Meng Supreme, dan jika saya ingin menikah, saya akan menikahi pria seperti Hong Meng Supreme. Ini benar-benar memalukan. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan cepat meluncur melalui kekosongan yang redup dan terbang menuju kedalaman Soul Eater Abyss. Di bawahnya ada pegunungan tak berujung, semua tanaman di pegunungan berwarna abu-abu atau hitam. Di Soul Devouring Abyss, semua warna sangat monoton, dan warna monoton sangat menyedihkan. Saat Tan Yun semakin dalam, darah di tubuhnya tampak mendidih, menunjukkan tanda-tanda pecah. Setengah tahun kemudian, Tan Yun dalam penerbangan, dengan jejak darah, keluar dari dahinya, dan melayang menuju jurang dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun ditutupi dengan darah halus, pori-pori dibor, dan melayang ke jurang seperti kilat. Bayi kecil, berhenti. Tiba-tiba terdengar suara perubahan dari atas kepala Tan Yun. Ketika Tan Yun berdiri di udara, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi pria berusia 80 tahun yang ramah. Ketika Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi lelaki tua itu, dia menggenggam tinjunya dan berkata, aku ingin tahu apakah yang abadi memiliki pencerahan. Tan Yun tidak berpikir bahwa pihak lain akan berurusan dengannya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keluhan satu sama lain. Wajah lelaki tua itu sepucat kertas, dan dia kehabisan napas, pria kecil, kamu hanya kaisar tingkat ke-7, tidakkah kamu ingin mati? Kamu tidak bisa masuk lebih dalam, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Mendengar ini, Tan Yun meledak ke dalam arus hangat jauh di dalam hatinya, dan membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih, senior, atas perhatian Anda. Junior masih ingin melihat lebih dekat. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagian terdalam dari jurang, dengan kecepatanmu, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk terbang. Semakin dalam kamu pergi, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menelan kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan darah, semakin menakutkan. Di wilayahmu, semakin dalam adalah jalan buntu. Dengarkan kata-kata lama, kembali. Orang tua itu bisa membawamu melakukan perjalanan dan membiarkanmu meninggalkan jurang pemakan jiwa sesegera mungkin. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, kebaikan senior dihargai oleh generasi muda, tetapi generasi muda masih ingin menantang diri mereka sendiri. Oh, kamu terlalu impulsif, anak muda. Pria tua itu menghela nafas, dan ketika dia ingin membujuknya, Tan Yun bertanya, senior, junior hanya ingin tahu, apa yang ada di jurang terdalam. Kamu sepertinya sudah masuk, bisakah kamu memberitahu junior tentang situasi di dalam? Orang tua itu berkata dengan sangat siap, dengan kecepatan Anda akan mencapai bagian terdalam dari jurang setelah 6 bulan terbang. Tentu saja, titik terdalam yang dimaksud lelaki tua itu mungkin bukan bagian terdalam dari jurang pemakan jiwa, karena ruang di sana terhalang oleh formasi. Aku tidak bisa melihat harta apapun di dalamnya, dan aku tidak tahu harta apa yang bagus dalam formasi. Jadi, bahkan jika kamu bisa mencapai medan perang hidup-hidup, kamu tidak akan mendapatkan senjata ajaib apapun. Dengarkan orang tua itu, kembali. Tan Yunxing berkata dengan tulus, kamu selalu baik hati. Generasi muda seharusnya pergi. Namun, generasi muda suka mengambil risiko sejak kecil. Jika kamu tidak mencapai titik terdalam, generasi muda tidak akan mau. Oh, apa perbedaan antara kamu dan kematian? Pria tua itu menghela nafas, lakukan saja denganmu. Dengan itu, lelaki tua itu ingin pergi. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, Sang Xian, nama keluargamu. Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, orang tua itu adalah Zhou Gong, penguasa kota tua dari kota abadi Sutian. Tan Yun berkata, ternyata Zhou Gong yang tidak sopan dan tidak sopan. Zhou Gong berkata dengan tatapan lelah, orang tua itu telah lama berada di jurang pemakan jiwa,
dan aku harus pergi dengan cepat. Anak kecil, dengarkan orang tua itu, hartanya adalah yang kedua, dan itu penting. Untuk menyelamatkan hidup Anda. Begitu suara itu jatuh, Zhou Gong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke pandangan Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang. Kepergian Zhou Gong, hatinya penuh dengan niat membunuh. Zhou Gong, mungkin mantan tuan kota Zhou Tian, apakah leluhurmu, kan? Saya pikir suatu hari, saya akan membiarkan Anda tidak tinggal di kota peri Zhou Tian. Demi mengingatkan saya hari ini, saya dapat menyelamatkan hidup Anda pada waktu itu. Setelah itu, Tan Yun terbang menuju kedalaman Soul Eater Abyss. Dalam 6 bulan berikutnya, Tan Yun bertemu dengan ratusan orang yang tidak dapat melihat kekuatan kultivasi. Mereka melarikan diri dari jurang dengan wajah pucat dan 7 lubang berdarah. Ketika mereka melewati langit di atas kepala mereka, beberapa dengan ramah mengingatkan diri mereka sendiri, masuklah lebih dalam. Beberapa mencemooh bahwa wilayah mereka terlalu rendah, dan mereka berani pergi jauh di luar kendali mereka sendiri. Ejekan Tan Yun terhadap orang-orang kuat ini datang dari telinga kirinya ke telinga kanannya dan mengabaikan mereka. Wow, Tan Yun, yang berlumuran darah dan pucat, berhenti terbang dari kehampaan, dan yang terlihat adalah tirai kilau seperti kekacauan. Dan darah dan kekuatan abadi di tubuhnya meluncur ke medan perang. Tirai menghalangi pandangan Tan Yun dan tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun naik ke udara dan mulai mengamati medan perang. Karena Tan Yun hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak 100 sen, jika dia ingin melihat formasi apa ini, dia harus berpatroli di seluruh pemandangan formasi. Setelah itu, Tan Yun terbang selama 3 hari penuh sebelum menyelesaikan tur barisan besar. Tan Yun berdiri di kehampaan di udara, memejamkan mata, dan pemandangan yang dia amati dalam 3 hari muncul di benaknya. Setelah hening sejenak, dia berpikir dalam hati, area ini telah mencapai radius 90 juta sen. Jika aku tidak salah, itu pasti berasal dari tangan Chaos Supreme, bernama Chaos Blood Sacrifice Rebirth Array. Pasti ada keberadaan yang kuat di dalamnya, yang mengandalkan darah, kekuatan abadi, dan kekuatan jiwa untuk mendapatkan kelahiran kembali. Siapa itu? Bingung, Tan Yun memutuskan untuk membiarkannya dan membuka celah di formasi besar terlebih dahulu. Tan Yun memejamkan matanya dengan saksama, dan setelah dia merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, lengannya terentang, dan sementara 10 jarinya menjentikkan sangat cepat, untaian kekuatan surgawi emas keluar dari 10 ujung jarinya. 1 jam kemudian, di atas kepala Tan Yun, ada ratusan ribu kekuatan spiritual emas ramping yang melaju perlahan, cukup indah. Mengumpulkan, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan pada satu pemikiran, tiba-tiba, ratusan ribu kekuatan surgawi emas mulai menjalin dengan cepat, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi 9 totem emas. Di tengah setiap totem, ada 4 karakter, Chaos Supreme. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, pergi, dan tiba-tiba, 9 totem yang diubah oleh Xian Li tampak berputar dalam cincin dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, membentuk pusaran emas dengan diameter ribuan kaki. Segera setelah itu, pusaran emas menukik ke bawah, dan saat itu dicetak di layar depan, warna layar depan memudar dengan sangat cepat, dan gerbang raksasa bundar terbentuk saat bernafas. Ibu, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mari kita lanjutkan dan bicarakan. Tan Yun membalikkan hatinya, melakukan tendangan voli ke dalam formasi kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice. Wow, setelah Tan Yun mendarat dengan mantap di formasi kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice, formasi di atas kepalanya menutup dengan sendirinya. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah kekuatan abadi yang kaya dan cair, yang belum pernah dilihat Tan Yun sebelumnya dalam hidupnya, sekuat kekuatan abadi di depannya. Kekuatan surgawi di sekitarnya bergegas ke kolam Tan Yunling dengan panik, dan kekuatan surgawi yang dia konsumsi sebelum pulih selama pernapasannya, mencapai keadaan penuh. Sungguh kekuatan peri yang kaya, jika kamu berlatih di sini, kamu pasti dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu 10 kali lipat. Tan Yun menekan kegembiraan di hatinya, dan segera, yang membuatnya senang adalah bahwa dalam formasi kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice, kesadaran abadinya tidak terpengaruh sama sekali. Rambutnya terbang, dan dalam sekejap, kesadaran abadi menyelimuti sejumlah besar 90 juta sen. Ditemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam susunan besar, hanya peti mati besar yang ditempatkan di tengah susunan besar. Itu benar, peti mati.
Tan Yun menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa peti mati itu sepanjang 1 juta kaki, dan seluruh tubuhnya berdarah. Ini seperti peti mati kristal berdarah. Jelas, tapi aku tidak bisa melihat pemandangan di dalam Scarlet Crystal Coffin. Tan Yun mengerutkan kening, dengan keraguan, setelah terbang melalui 90 juta sen, dia berdiri di langit di atas peti mati raksasa. Dia menemukan bahwa di luar arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, jejak kekuatan darah dan jiwa yang terbang ke dalam arai besar bergegas ke peti mati kristal merah. Saya ingin melihat di mana itu suci dan ingin dilahirkan kembali. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia menukik ke bawah dan melayang di atas tepi peti mati kristal darah. Tan Yun sangat tenang, menggenggam sudut tutup peti mati dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mengangkat tutupnya. Tiba-tiba, tutup peti mati, yang panjangnya 1 juta kaki, terangkat dan jatuh ke tanah. Sebelum Tan Yun melihat pemandangan di dalam peti mati, ada bau darah yang menyengat yang meresap ke peti mati. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di dalam peti mati dengan jelas, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya dan rambutnya berdiri tegak. Tapi di peti mati, itu adalah lautan darah. Tan Yun mencoba melepaskan kesadaran abadi ke dalam darah, tetapi menemukan bahwa kesadaran abadi tidak bisa mengintip. Dia merasakan tirai tipis yang membuat jantungnya berdebar, menghalangi kesadaran peri. Haruskah aku masuk? Ketika Tan Yun ragu-ragu, boom. Ledakan keras datang dari darah di peti mati, menyebabkan darah berguling. Wow, suara tiba-tiba itu mengejutkan Tan Yun, dan tanpa sadar naik ke udara, mengambang di kehampaan yang luas. Tan Yun terlihat sangat gugup, takut monster yang kuat akan meledak darinya. Waktu berlalu, dan untuk sesaat, suara menyeramkan itu tidak berdering lagi. Apakah karena saya salah paham sehingga saya salah dengar? Ketika Tan Yunjian mengerutkan kening, darah di peti mati darah di bawah menggulung lagi, dan kemudian, boom. Hah! Tan Yun tidak berani memasuki peti darah, mengerutkan alis pedangnya, siap melarikan diri kapan saja. Setelah beberapa saat, suara, boom, keluar lagi. Keesokan harinya, Tan Yun menemukan bahwa suara membosankan itu berdering setiap saat dengan sangat teratur. Hahaha, keluarlah, aku sudah menemukanmu. Tan Yun menatap darah seperti danau di peti mati, dan berkata dengan keras, apakah kamu keluar sendiri, atau aku yang mengeluarkanmu? Tan Yun menemukan apa yang ada di dalamnya. Tentu saja tidak, dia hanya ujian. Tidak ada gerakan di peti mati untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, ledakan, terdengar seperti yang diharapkan. Tan Yun mengalihkan pikirannya dan memutuskan untuk memasuki peti mati untuk mencari tahu. Berdebar, Tan Yun melompat turun dari kehampaan dan menjatuhkan salah satu ujungnya ke dalam darah. Dia menahan napas, dan melepaskan tirai kekuatan abadi di tubuhnya untuk mengisolasi darah dari tirai cahaya. Ketika Tan Yun menyelam ke kedalaman, 400.000 kaki, 5 pilar putih besar terlihat samar-samar di bawah. Apa ini? Setelah Tan Yun terbang sejauh ratusan kaki, dia mendarat di sebuah pilar besar, dan ada perasaan elastis yang lembut dari kakinya. Seketika mata Tan Yun terbelalak karena mendapati ada paku panjang seperti rumah di depannya. Itu benar, kuku. Pada saat ini, Tan Yun mengerti bahwa 5 pilar besar adalah 5 jari seorang wanita. Saya mengerti, suara berdebar sebelumnya awalnya adalah detak jantung. Hati Tan Yun tertegun, dan dia dengan cepat terbang ke dasar peti mati untuk mengamati. Melalui pengamatan, dia menentukan bahwa di dasar peti mati yang seperti danau darah terletak seorang wanita setinggi 1000 kaki. Dan wanita itu tidak sama sekali, tutup telepon. Kala adalah kekosongan adalah nafsu, jangan melihatnya. Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, melakukan tendangan voli di ujung hidung wanita itu, melihat ke bawah, dan menemukan wanita raksasa ini, berusia sekitar 28 tahun. Meskipun wanita itu tinggi, fitur wajahnya sangat indah, dengan kecantikan yang aneh. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah wanita yang menakjubkan. Selain itu, rambut panjang wanita itu berwarna ungu, dan bulu matanya yang panjang juga bersinar dengan lingkaran ungu yang samar. Pada saat ini, wajah wanita yang menakjubkan itu dipenuhi dengan rasa sakit, dan rasa sakit ini membeku di wajahnya. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa sebelum dia meninggal, dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan dan akhirnya meninggal dalam kesakitan. Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri, dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti iblis di alam semesta,
tetapi dia tidak terlihat seperti dewa di alam semesta. Siapa dia? Mengapa Chaos Supreme dan Siwon Supreme membantunya dilahirkan kembali? Juga dengan frekuensi detak jantungnya, paling banyak selama 1000 tahun, dia harus bisa bangun dan dilahirkan kembali. Apa hubungannya dengan Chaos Supreme dan Siwon Supreme? Jika dia bukan iblis di alam semesta, tetapi itu tidak masuk akal, ada api iblis ekstrateritorial di jurang yang melahap jiwa ini. Api semacam ini adalah sesuatu di alam semesta, tidak ada alasan untuk muncul di dalamnya. Alam 9 surga Hongmeng. Apakah itu karena tebakanku salah sebelumnya? Dia bukan iblis alam semesta, dan alasan mengapa api iblis luar berada di jurang yang melahap jiwa adalah karena alasan lain. Siapa dia? Siapa dia? Pada saat ini, Tan Yun benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Dia juga bingung, tidak bisa menebak, tidak bisa melihat asal-usul wanita itu, semuanya menjadi membingungkan. Jika Anda ingin mengklarifikasi identitas seorang wanita, saya khawatir hanya Chaos Supreme dan Siwon Supreme yang bisa mengetahuinya. Diam-diam di sini, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Ketika dia hendak membanting kepala wanita itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa membunuhnya sampai aku mengerti masalahnya. Jika kamu membunuh orang baik yang salah, bukankah itu kejahatan yang terlalu besar?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan santai, "Kecantikan raksasa, Tuhan, saya telah melihat tubuh Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Namun, kamu tidak ingin dilahirkan kembali dalam 10.000 tahun." Ketika Tan Yun selesai berbicara, wanita dengan mata tertutup, seolah-olah dia mendengar Tan Yun menganiaya dalam tidurnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Rumput. Adegan ini membuat Tan Yun takut dari ujung hidung wanita itu, dan tiba-tiba melompat. Keringat dingin di dahi Tan Yun, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan di pupil raksasa wanita. Tetapi melihat sebuah gambar muncul di pupil raksasa wanita. Itu, hamparan langit yang luas runtuh. Raksasa setinggi seorang wanita, tampaknya telah ditelan oleh kekuatan penghancur, dan hancur berkeping-keping. Di mata indah wanita itu, Tan Yun melihat lagi, galaksi yang bersinar menghilang dalam getaran. Dengan matanya yang indah, Tan Yun seolah melihat pemandangan kehancuran alam semesta yang mengerikan. Adegan di pupil wanita itu datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Ketika pemandangan Tan Yun yang mengejutkan dan menakutkan menghilang, wanita itu membuka bibir merahnya, dan ada pesan penghinaan untuk langit dan suara semua hal. Selamanya, langit hancur, dewa tidak akan pernah mati. Dewa tidak akan pernah mati. Tidak pernah mati. Begitu kata-kata itu jatuh, saat wanita raksasa itu perlahan menutup matanya, suara lemah penuh amarah yang tak ada habisnya terdengar lagi. "Semut yang rendah hati, kamu berani menghujat tubuh dewa, hari ketika kamu menghormati hidupmu adalah tanggal kematianmu." Segera, wanita itu tertidur lagi. "Haha, tanggal kematianku." Tan Yun berkata dengan tidak setuju, "Oke. Tuan kecil sedang menunggumu untuk membunuh. Tapi premisnya, dengan tuan kecil, bisakah kamu dilahirkan kembali?" Setelah itu, Tan Yun menukik ke bawah dan mendarat di dahi wanita itu. Segera, kaki kanan Tan Yun yang terangkat tidak menginjak kepala wanita itu. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, "Aku melihat tubuhnya dan dia marah dan ingin membunuhku. Yang salah adalah aku. Aku tidak bisa membunuhnya. Setidaknya aku tidak bisa membunuhnya sampai aku tahu identitasnya. Aku ingin melihat apa yang dimiliki Siwon Supreme dan Chaos Supreme untuk membantu kelahirannya kembali." Juga, dia mengatakan bahwa langit telah rusak selama berabad-abad, dan dewa tidak akan pernah mati. Apa artinya ini? Adegan horor di matanya, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pada saat ini, Tan Yun, yang penuh kecurigaan, tidak tahu identitas wanita raksasa yang menakjubkan, tetapi dia menyimpulkan bahwa seorang wanita jelas bukan orang yang santai dalam hidupnya. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dengan mencibir, "Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi karena saya dipukul oleh Tan Yun, jangan berpikir untuk bangun setelah 1000 tahun." Wajah Tan Yun dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluar dari sini." Tiba-tiba, kekuatan surgawi besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, aliran kekuatan surgawi seperti naga emas, membungkus darah dalam peti mati kristal darah, dan mengalir ke peti mati sejuta meter. Wow, wow, pada saat berikutnya, Tan Yun mengeluarkan semua darah dari peti mati kristal berdarah. Pada titik ini,
susunan kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice menelan darah 30.000 tahun dengan pahit dan benar-benar musnah. Dengan cara ini, Tan Yun menilai bahwa dibutuhkan setidaknya 30.000 tahun bagi wanita raksasa untuk bangun. Pada saat ini, di peti mati besar yang panjangnya 1 juta kaki, tidak ada setetes darah kecuali wanita menakjubkan yang tidak menggantung apa-apa. Kulit tubuh wanita lebih baik daripada salju, tidak peduli lengan atau kaki batu giok, dan bahkan semua bagian tubuh, mereka sangat terkoordinasi, memancarkan godaan yang membuat pria manapun gila. Sebagai seorang pria, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik diam-diam. Hah? Tan Yun mengerutkan kening, mungkinkah dia sadar sekarang, tetapi tidak bisa berbicara. Alasan mengapa Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri adalah karena wanita yang menakjubkan itu sepertinya tahu bahwa dia sedang menatapnya, dan ada rona merah dan niat membunuh yang marah di wajahnya. Pada saat ini, apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa wanita raksasa yang menakjubkan itu dipermalukan dan marah, dan meraung di dalam hatinya, dewa itu sebenarnya dinodai oleh semut. Urutan ke-7 dari Kaisar Realem. Semut, kamu mati. Kamu mati. Jantung tidak jatuh, karena darah hilang di peti kristal darah, sehingga wanita itu tertidur lelap. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tidak peduli apakah Anda dapat mendengar apa yang saya katakan, saya masih ingin mengatakannya. Pertama-tama, aku tidak sengaja memata-mataimu. Kedua, jika aku ingin membunuhmu dengan mudah, kamu harus berterima kasih padaku karena tidak membunuhmu. Akhirnya, bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku, itu akan terjadi 30.000 tahun kemudian. Setelah 30.000 tahun, tidak peduli siapa kamu mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawanku. Aku khawatir kamu akan membalas dendam. Apa lelucon? Setelah itu, Tan Yun lepas landas dari peti mati, dan segera, dengan lambaian tangan kanannya, ledakan kekuatan surgawi emas melilit tutup peti mati. Tutup peti mati di tanah melonjak ke langit, boom. Itu ditempatkan di peti mati kristal darah lagi. Tan Yun melihat sekeliling pada kekuatan abadi yang tak ada habisnya dan tak tertandingi, dan merasakan kekuatan jiwa yang kaya yang terkandung dalam kekuatan abadi. Dia bersemangat dan berkata, dengan kekuatan abadi dan kekuatan jiwa yang begitu kuat, akan sulit bagiku untuk menembus dunia. Seharusnya belum terlambat, aku akan segera membawa Su Bing dan yang lainnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sekali lagi membuka celah dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, mengubahnya menjadi sinar ungu, meledakkan formasi besar, dan terbang menuju arah jurang pemakan jiwa. Waktu berlalu, dan setahun kemudian, Tan Yun kembali ke rumah gua di tebing. Dia merasa lega bahwa aula Lingqiao Dao di gua masih ada di sana, dan Su Bing, Yukin, Xianer, Si Yao dan yang lainnya di istana, meskipun wajah mereka pucat dan menakutkan, mereka tidak dalam bahaya hidup. Tan Yun berbicara kepada semua orang di aula Lingqiao Dao, aku berada di kedalaman Soul Devouring Abyss, menerobos rangkaian kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau. Kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam formasi itu agung dan murni, aku akan mengajakmu berlatih. Namun, di tahun depan, saya akan terbang selama 1 tahun. Saat saya membawa Anda lebih dalam sepanjang tahun, kekuatan-kekuatan jiwa yang melahap, kekuatan abadi, dan darah akan terus meningkat. Kamu harus bertahan. Selama kamu bisa bertahan, kita semua akan mendapatkan peluang besar, dan kecepatan kultivasi akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Mendengar itu, para wanita Sen Subing, Tian Lao dan lainnya, wajah pucat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Satu demi satu ditransmisikan ke Tan Yun, aku bisa bertahan. Oke, aku akan membawamu ke arah kelahiran kembali pengorbanan darah Chaos sekarang. Tan Yun berkata, tepat ketika dia hendak menyingkirkan aula Lingqiao Dao di dalam gua, sebuah suara halus dan rapuh terdengar di benaknya, Tan Yun, aku ingin mengklarifikasi denganmu. Wow, di dalam gua, Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan dalam sekejap, muncul di aula tempat Xian berada. Slim melihat kemunculan Tan Yun yang tiba-tiba, dengan sepasang mata indah yang menunjukkan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan, dia ragu-ragu, aku mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin menikahi pria seperti Hong Meng Supreme, tetapi aku hanya mengatakan dengan santai. Petik 2. Tan Yun memandang ramping pucat dan tersenyum sedikit, aku tahu, kamu tidak perlu takut padaku, aku tidak suka caramu takut padaku. Saya harap Anda, melupakan siapa saya, dan hanya berbicara dan tertawa seperti sebelumnya.
Slender fokus pada kepalanya dan ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, melihat idolanya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan membawamu ke kedalaman Soul Eater Abyss. Selanjutnya, kamu harus menanggung banyak rasa sakit, ingat, dan tahan. Ya, rusa kepala kurus menanggapi dengan benjolan. Setelah itu, Tan Yun tersenyum, menghilang dari udara tipis, muncul di gua, dan setelah menerima High Heaven Hall di telinganya, dia melayang ke langit, terbang keluar dari gua tebing, dan terbang menuju jurang pemakan jiwa. Saat bernafas, semua orang di Aula Ling Qiao Dao, termasuk 12 binatang seperti kera iblis pembunuh surga, mulai menggulung darah di tubuh mereka. 3 bulan kemudian, Sen Subing dan yang lainnya serta binatang buas mengeluarkan suara menyakitkan, dan jejak kecil darah keluar dari pori-pori di seluruh tubuh. Dalam 9 bulan berikutnya, saat terbang, Tan Yun berbicara kepada orang-orang dan binatang buas di High Heaven Hall, mendorong mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, Tan Yun menyaksikan, istri dan teman-temannya berlumuran darah, dan hati mereka seperti pisau. Tapi tidak ada cara lain. Untungnya, tidak ada bahaya, Tan Yun memimpin kerumunan dan akhirnya mencapai tepi formasi kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice. Tunggu, kita di sini, aku akan membuka medan perang dan membawamu untuk pulih dari lukamu. Setelah peringatan cemas Tan Yun, dia segera membuka medan perang dan terbang ke formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. Saat Tan Yun masuk, orang-orang dan binatang buas, seperti Sen Subing, yang menderita, tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan melahap yang membuatnya merasakan kematian berulang kali telah menghilang. Wow, dalam pikiran Tan Yun, High Heaven Hall terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa di tanah. Setelah itu, Sen Subing dan yang lainnya terbang keluar dari Aula Ling Qiao Dao berlumuran darah, dan muncul dalam formasi cair yang kaya. Mengaum, kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, demoner, dan raja beruang naga langit juga mengikuti dari dekat dan terbang keluar dari aula tinggi surga. Pada saat ini, orang-orang dan binatang buas tidak perlu menyerap kekuatan abadi yang sangat murni dalam formasi besar, kekuatan abadi akan dituangkan ke dalam manusia dan binatang. Setelah hanya beberapa napas, Sen Subing dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan surgawi yang telah ditelan di kolam roh telah sepenuhnya pulih sekarang. Saat kekuatan-kekuatan jiwa yang melahap menghilang, pusing di benak Sen Subing dan yang lainnya serta binatang buas juga menghilang. Tentu saja, di antara mereka, Tuoba Yingying, yang merupakan klan surgawi, tidak pernah menelan kekuatan rohnya dari awal hingga akhir, sama seperti Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan binatang buas dengan ekspresi bersemangat, sekarang, saya akan memberi Anda teknik yang disebut teknik menelan bintang. Teknik ini menghususkan diri dalam melahap kekuatan roh yang sudah ada di kehampaan. Kita sekarang semua memasuki aula surga tinggi, lalu menjalankan tekniknya, dan mulai berlatih dengan panik sampai kekuatan roh dan kekuatan abadi dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan dikonsumsi. Orang-orang dan binatang sangat senang ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, setelah Gongsun Ruoxi menemukan melalui pengetahuan peri bahwa raksasa itu berjarak 90 juta sen, dia berkata dengan bingung, suamiku, ada raksasa yang berjarak 90 juta sen, yang terlihat seperti peti mati. Setelah mendengarkan, orang banyak melepaskan pengetahuan peri mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Gongsun Ruoxi, mereka melemparkan pandangan bertanya pada Tan Yun. Jadi Tan Yun memberi tahu semua orang tentang wanita yang dilihatnya. Tentu saja, Tan Yun tidak menyebutkan bahwa wanita itu tidak mengenakan pakaian. Aku punya slot. Raja beruang naga Tianluo tercengang, saya hanya setinggi 3.000 kaki sekarang. Saya belum pernah melihat seorang wanita dengan 1.000 kaki, tidak, saya akan memeriksanya. Dengan mengatakan itu, Raja Tianluo Longqiong melompat ke langit. Tan Yun terdiam, kemana harus pergi? Kembalilah padaku. Jujur, masuklah ke aula surga tinggi untuk berlatih. Setelah kita menelan kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa dalam formasi kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice, kita harus segera meninggalkan tempat hantu ini. Jika pada saat ini, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme datang, kita memiliki 10.000 nyawa, dan mereka tidak cukup untuk dibunuh. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan memasuki peti mati kristal merah. Mendengar ini, Tianluo Longxiong Wang melirik Tan Yun dengan ketakutan, dan kemudian berubah menjadi Aula Ling Qiao Dao. Setelah itu,
Tan Yun dan orang-orang dan binatang juga memasuki aula. Ketika orang-orang dan binatang mulai menelan langit berbintang, tiba-tiba, kekuatan roh dan kekuatan abadi dalam formasi 90 juta mil surgawi setinggi 10.000 meter. Masuknya gila di aula surga tinggi. Di aula tinggi surga, Tan Yun dan yang lainnya, semua binatang buas, mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini dan berlatih dengan panik. Pada saat yang sama, Mo Changfeng dan para jenderal dari Nine Heavens Immortal Mansion sedang berbicara dalam barisan besar dewa-dewa yang terperangkap yang menutupi pintu masuk Soul Devouring Abyss. Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, setelah bertahun-tahun, saudara ketiga saya belum meninggalkan jurang pemakan jiwa, dan saya tidak tahu apakah Tan Yun dan Xian Xian telah ditangkap. Pada saat ini, Wan Baoshan tidak menganggap Tan Yun di mulut Mo Changfeng sebagai semut bernama Tan Yun yang dia temui ketika dia berada di kota abadi Tongtian. Karena dia tahu bahwa tanah terlantar telah dihancurkan, dan semut bernama Tan Yun telah mati dengan hancurnya tanah terlantar beberapa dekade yang lalu. Bahkan jika dia tidak mati, di hati Wan Baoshan, Tan Yun di Soul Devouring Abyss bukanlah Tan Yun yang sama dengan yang dilihat Tongtian Xiancheng. Dia ingat dengan jelas bahwa lebih dari 120 tahun yang lalu, Tan Yun, yang baru saja naik ke alam abadi 9 surga Hongmeng, hanyalah semut tingkat pertama di negeri dongeng. Bagaimana dia bisa memiliki tuan muda pembasmi Mo Zhan Xiancheng dalam waktu sesingkat itu? Kekuatan rumah Mozi. Pada saat ini, Wan Baoshan tersenyum dan berkata, Tuan Mo, saya telah mengirim seseorang untuk Anda ke Majelis Umum Aliansi 10 Kota di Xiahu Xiancheng dan mengetahui tentang penampilan dan kekuatan Tan Yun dan Xian Xian. Tan Yun hanya tingkat ke-7 dari alam kaisar, dan Xian Xian adalah urutan ke-12 dari alam kaisar. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat tinggal di jurang pemakan jiwa paling lama 15 tahun. Dalam 15 tahun, mereka pasti akan keluar. Tentu saja, jika mereka tidak keluar, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah anjing dan anjing itu mati di jurang pemakan jiwa. Bagi Wan Baoshan, kematian Mozi Mansion tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu, dia tidak pergi menemui Tan Yun dan Xian Xian. Dia hanya meminta bawahannya untuk mencari tahu seperti apa rupa kedua Tan Yun dan memberi tahu Mo Changfeng. Mendengar ini, Mo Changfeng menghela nafas dan berkata, dikatakan, tetapi jika Anda tidak dapat menangkap anjing dan pria itu dan memberikannya kepada kakak laki-laki tertua saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kakak laki-laki tertua saya. Kakak tertua di mulut Mo Changfeng adalah Mo Changkong, penguasa kota perang Mo. Oh, ya, Tuan Mo. Wan Baoshan sepertinya memikirkan sesuatu, dengan ekspresi takjub, saya mendengar bahwa kakak laki-laki Anda sekarang berlari ke ranah Kaisar ke-12 untuk mundur. Iya, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, sekarang kakak tertua saya masih tidak tahu berita kematian Sifu. Jika dia belajar, dia akan marah. Sekarang kakak laki-laki tertua saya sedang dalam retret, dan saya tidak dapat memberitahu dia berita kematian Sifu. Jika tidak, dia akan marah, dan dia akan gagal setelah bertahun-tahun mundur. Mendengar ini, Wan Baoshan berkata, saya memiliki hal lain untuk dilakukan. Ketika saya kembali ke Jiutian Immortal Mansion, saya akan keluar dari perusahaan terlebih dahulu. Yah, Jenderal Wan, kamu sibuk dulu. Mo Changfeng mengepalkan tinjunya. Wan Baoshan menyerahkan tugas penting menjaga pintu keluar Great Array kepada saudara keduanya Wan Baoyue, dan kemudian pergi. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Wow, seberkas cahaya jatuh dari langit dan terbang di depan Wan Baoyue, berubah menjadi seorang pria berusia 80 tahun dengan jubah hijau. Orang tua itu bukan orang lain, itu Zhou Gong yang diangkat sebagai penguasa Zhou Tian Xiancheng. Zhou Gong melirik Mo Changfeng, lalu menatap Wan Baoyue dan berkata, Xiao Yuezi, buka pintu keluar untuk lelaki tua itu akan pergi. Dari cara Zhou Gong melirik Mo Changfeng, orang dapat melihat bahwa kota Zhou Tianxian dan kota Mo Zhanxian tidak sehormat tamu. Ini memang kasusnya. Meskipun dua kota abadi belum mencapai titik di mana api dan air tidak dapat ditoleransi, mereka telah memutuskan komunikasi antara dua kota abadi dalam 10.000 tahun setelah Fang Ziqing, Kaisar 9 Surga, meninggal. Oke, Wan Baoyue memeluk tinjunya, dan segera mengeluarkan token dari tangannya. Segera, tirai cahaya yang kacau keluar dari token, dan kemudian sebuah menara setinggi ribuan meter muncul di barisan. Pintu ilusi. Tuan Kota Tua Zhou, silakan tinggal. Pada saat ini,
Mo Changfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, rumah keponakan junior terbunuh di Soul Devouring Abyss. Apakah kamu pernah melihat pria dan wanita ini? Saat dia berbicara, Wan Baoyue melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan surgawi berada di kehampaan di depannya, memadatkan penampilan Tan Yun He Xian-Xian. Zhou Gong melihat penampilan Tan Yun dan Slim, dan kemudian memusatkan pandangannya pada gambar Tan Yun. Ada sentuhan warna yang luar biasa di matanya, dan hatinya terkejut. Bocah ini sangat berani sehingga dia benar-benar bisa melawan pemuda di Xiancheng. Tuan, mereka semua terbunuh. Tapi, hehehe, pembunuhan yang bagus, orang tua menyukainya. Selain itu, mungkin alasan anak ini tidak mau mengikuti lelaki tua itu untuk meninggalkan jurang pemakan jiwa adalah karena dia tahu bahwa seseorang di sini ingin membunuhnya. Segera, Zhou Gong menghela nafas diam-diam, anak ini, saya khawatir dia telah mati di kedalaman jurang pemakan jiwa. Memikirkan hal ini, Zhou Gong memandang Mo Changfeng sambil tersenyum tetapi berkata, orang tua itu memang melihatnya di Abyss of Soul Eater lebih dari 5 tahun yang lalu. Betulkah? Mo Changfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, juga tolong beritahu saya dari Tuan Kota Tua Zhou. Haha, Zhou Gong tersenyum dan berkata, sayang sekali orang tua itu tidak mau memberitahumu. Duke Zhou. Tanpa menunggu Mo Changfeng berbicara, Zhou Gong berkata dengan dingin, apa kamu? Kamu adalah semut tingkat 1 di alam kaisar besar, jangan berani lancang di depan yang lama. Hal-hal bodoh. Orang tua itu tidak akan memberitahumu, hahaha, Tan Yun itu baik, dia berani dan berpengetahuan luas, dan orang tua itu sangat menyukainya hahaha. Segera, Zhou Gong tertawa dan terbang keluar dari formasi besar. Mo Changfeng melihat kepergian Zhou Gong. Wajahnya memerah karena marah. Tapi dia tidak berani mengutuk Zhou Gong. Karena dia tahu bahwa Duke Zhou sekarang adalah kekuatan tertinggi dari peringkat ke-12 dari alam kaisar besar. Tuan Mo, jangan marah. Wan Baoyue berkata, di Abyss of Soul Eater, pasti ada makhluk abadi lain yang telah melihat Tan Yun, dan Anda di sini untuk menunggu makhluk abadi lainnya meninggalkan Abyss of Soul Eater dan meminta mereka satu persatu. Dou Zuan Xingyi. Setengah tahun kemudian, ada lusinan pembangkit tenaga listrik dari Great Emperor Realm, terbang di langit sebelum Wan Baoyue. Setelah bertanya, Mo Changfeng akhirnya mengetahui bahwa orang-orang ini memang telah melihat Tan Yun selama lebih dari 6 tahun. Semua orang memberitahu Mo Changfeng bahwa ketika mereka melihat Tan Yun, mereka menemukan bahwa Tan Yun berlumuran darah dan menuju ke bagian terdalam dari Soul Devouring Abyss. Dan semua orang memberitahu Mo Changfeng bahwa Tan Yun seharusnya mati di jurang pemakan jiwa. Ketika Mo Changfeng bertanya kepada semua orang apakah mereka telah melihat saudara ketiga Mo Changsheng, semua orang menggelengkan kepala dan tidak pernah melihat mereka. Ketika semua orang pergi, Mo Changfeng menyilangkan alisnya dan berkata, kekuatan saudara ketiga secara alami akan meninggalkan jurang pemakan jiwa dengan aman. Tapi Tan Yun, apakah itu benar-benar mati? Segera, Mo Changfeng menyeringai dan berkata, bahkan jika Tan Yun tidak mati sekarang, dia mungkin tidak akan bertahan lama di Soul Devouring Abyss. Orang tua itu menunggu di sini selama lebih dari 10 tahun. Jika Tan Yun belum keluar, itu berarti dia memang sudah mati. Setelah itu, Mo Changfeng duduk bersila dan melepaskan kesadaran abadi, menutupi 2 pintu keluar besar dari jurang pemakan jiwa. Begitu dia menemukan jejak kaki Tan Yun, dia akan membunuh. Pada saat yang sama, bagian terdalam dari Soul Devouring Abyss. Dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, Tan Yun di lantai 48 Aula Surga Tinggi telah menghabiskan lebih dari 37.000 tahun di Aula Surga Tinggi. Dalam 37.000 tahun ini, Tan Yun dan yang lainnya telah dengan gila melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa, kecepatan kultivasi mereka telah meningkat 10 kali lipat. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk memadatkan janin ke-8 Kaisar Hongmeng dan memasuki tahap ke-8 Kaisar Realm. Butuh 4.000 tahun untuk memasuki ranah Kaisar ke-9. Butuh lebih dari 5.000 tahun untuk maju ke ranah Kaisar ke-10. Butuh hampir 6.000 tahun untuk melangkah ke langkah ke-11 dari ranah Kaisar. Butuh lebih dari 7.000 tahun untuk dipromosikan ke ranah Kaisar ke-12. Butuh lebih dari 300 tahun untuk menyelesaikan kultivasi tahap puncak Tiran Feng Lei langkah ke-16. Pada akhirnya, butuh 8.000 tahun lagi, dan akhirnya menyentuh penghalang Orde Pertama Kaisar Realm. Duduk bersila, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya,
matanya mengungkapkan warna harapan. Sekarang Yukin, Xiao, dan Yingying telah berhasil mengatasi malapetaka dan menjadi kuat di ranah kaisar. Wow, Tan Yun terbang dari ketinggian puluhan ribu kaki di langit, dan segera melihat sekeliling pada kabut tebal kekuatan surgawi. Bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan juga dapat memberi kita menelan 10 tahun. 10 tahun kemudian, adalah hari kita pergi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka celah di medan perang dan terbang keluar dari langit, mengambang di kehampaan yang redup. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, angin kencang bertiup, seperti awan hitam seperti gunung hitam, menutupi kekosongan dalam ratusan juta sen. Ledakan, guntur, keras mengguncang gendang telinga Tan Yun, dan langit gelap tertutup awan, sepertinya binatang yang menelan akan turun. Hidup dan mati Kaisar Hongmeng, aku sudah menunggumu terlalu lama. Tan Yunang memandang awan gelap seperti puncak gunung Tai, dan berkata dengan bangga, ayo. Kekuatan angin guntur. Dalam sekejap, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 3000 zang, dan kekuatan kaisar angin dan guntur melingkari tubuhnya seperti ular piton raksasa. Pada saat ini, Tan Yun, seperti raksasa yang turun ke jurang pemakan jiwa, menunjukkan keberanian pada murid-muridnya. Meskipun dia tahu bahwa kehidupan dan kematian Kaisar Hongmeng sangat menakutkan, dia sombong, dan sekarang dia dapat menahan malapetaka tanpa mati. Boom! Boom! Tiba-tiba, di awan gelap dengan radius ratusan juta sen, gelombang kesengsaraan guntur besar yang tidak diketahui sejauh ribuan mil muncul. Setiap gelombang kesengsaraan guntur hebat seperti naga raksasa yang menjulang di awan gelap, dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan kematian. Berdengung. Bum bum bum. Dalam sekejap, kekosongan puluhan juta sen di atas kepala Tan Yun runtuh. Segera setelah itu, satu demi satu, guntur besar dan kesengsaraan menukik turun dari awan gelap, menelan cakrawala puluhan juta sen, dan juga menelan Tan Yun yang berdiri di udara. Tiba-tiba, langit puluhan juta sen dengan Tan Yun sebagai pusatnya ditelan oleh hamparan guntur yang lebat dan luas. Adegan Tan Yun melintasi malapetaka sangat mengejutkan, dan itu 3 kali lebih menakutkan daripada adegan ketika Sen Subing melintasi malapetaka dari kerajaan Kaisar ke-12. Dalam 3 hari berikutnya, serangkaian kesengsaraan guntur yang luar biasa terus-menerus menembus kehampaan dari awan gelap dan membombardir Tan Yun yang seperti gunung. Tubuh Tan Yun tidak ada habisnya, dan dia dibombardir dengan susunan kelahiran kembali Chaos Blood Sacrifice lagi dan lagi. Dia dengan keras kepala melayang ke langit lagi dan lagi, berdiri di udara, mencemooh langit. 1 hari lagi berlalu, dan 4 hari setelah Tan Yun selamat dari bencana, hamparan awan gelap yang luas memudar dengan cepat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di langit yang redup. Langit masih redup dan kusam dan menyedihkan. Perbedaannya adalah bahwa Tan Yun, yang ditutupi daging dan kulit, memiliki aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Betul sekali. Dengan keberhasilan kesengsaraan Tan Yun, jiwa Kaisar Hongmeng jauh di dalam pikirannya berevolusi menjadi jiwa Kaisar Hongmeng. Dan janin Kaisar Hongmeng pertama di kolam spiritualnya juga telah menjadi janin Kaisar Hongmeng. Itu berarti kekuatan Tan Yun telah meningkat tajam sekarang, dan dia telah memasuki ranah Kaisar tingkat pertama yang telah lama diinginkannya. Saat Tan Yun melangkah ke tahap pertama dari ranah Kaisar, jiwa Kaisar Hongmengnya sekarang sekuat tahap ke-11 dari ranah Kaisar. Dengan kata lain, dengan kekuatannya saat ini, menghadapi pembangkit tenaga listrik urutan ke-11 dari ranah Kaisar biasa, dia hanya perlu menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikannya dan membunuhnya dengan mudah. Jika dia melakukan segala yang mungkin, dia tidak akan takut dengan pembangkit tenaga listrik dari ranah Kaisar ke-12. Tentu saja, itu jauh dari mampu bersaing dengan kekuatan besar dari alam Kaisar Agung. Namun, itu tidak masalah. Dalam pandangan Tan Yun, dia masih memiliki 10 tahun untuk berlatih di arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. 10 tahun, hampir 110.000 tahun di kuil, dan dengan kecepatan kultivasi, dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat dan kekuatan abadi, Tan Yun yakin bahwa setelah 10 tahun, dia dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik urutan kelima dari Kaisar Agung. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka formasi besar, melakukan tendangan voli ke lantai 48 Aula Ling Qiao Dao yang berdiri di formasi, dan mulai melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dengan liar. Di masa kuil, setelah 12.000 tahun,
janin Kaisar Hongmeng kedua di kolam Tan Yunling berevolusi menjadi janin Kaisar Hongmeng dan memasuki tahap kedua dari alam Kaisar. Dalam 20.000 tahun berikutnya, Tan Yun dipromosikan ke peringkat ketiga Kaisar Realem. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk melangkah ke langkah keempat dari Kaisar Realem. Pada akhirnya, butuh 40.000 tahun untuk memasuki tahap kelima dari ranah Kaisar. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan roh dan kekuatan abadi dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan telah menjadi sangat tipis. Tan Yun tahu bahwa akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini untuk berlatih. Sebelum saya pergi, saya harus terlebih dahulu mengolah tubuh Master Waktu urutan ke-17 ke panggung kecil. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun merenung dengan tenang dan masuk ke dalam meditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di udara di dunia luas Hongmeng. Saat ranah Tan Yun memasuki ranah Kaisar kelima, benua Hongmeng yang ditangguhkan di dunia Hongmeng sekarang telah berkembang dari Tan Mansion sebagai pusat hingga radius 100.000 sen. Setelah Tan Yun tersenyum puas, ekspresinya tiba-tiba, dan dia melihat ke bawah ke lautan luas Hongmeng Divine Liquid di bawah, dan matanya menunjukkan harapan yang dalam, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Keinginan untuk kekuatan yang tak tertandingi, cairan Dewa Hongmeng, telanlah untukku. Dalam sekejap, 750 helai cairan suci Hongmeng seperti naga suci naik ke langit dari permukaan cairan seperti lautan, perlahan berputar di sekitar Tan Yun. Segera, setelah helai lotion suci yang halus menembus alis Tan Yun, mereka mulai mengikis kulit, daging, dan tulang Tan Yun. Di bawah erosi Hongmeng Senyei, kulit, daging dan darah, dan tulang Tan Yun mulai menghilang. Setelah 100 tahun di kuil, kulit, daging dan darah, dan tulang Tan Yun semuanya menghilang dan digantikan oleh cairan Hongmeng Divine Liquid. Kemudian, Hongmeng Senyei mulai memadat dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Setelah 200 tahun lagi di aula, kulit, tulang, dan daging Tan Yun akhirnya ditata ulang. Itu berarti dia telah mengembangkan tubuh tiran urutan ke-17 dari tubuh tiran Hongmeng ke tahap kecil. Setelah tingkat masa depan Tan Yun dinaikkan ke tingkat Kaisar ke-6, dia kemudian akan memperbaiki sutra aneh di 8 saluran meridian aneh di tubuhnya, dan kemudian dia akan dapat menyelesaikan kultivasi tubuh Master Waktu tingkat ke-17 ke panggung kecil. Dan sekarang, saat ranah Tan Yun meroket, kekuatan fisiknya melonjak, dan dia memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek artefak inferior orde pertama dengan tangan kosong. Sekarang kekuatan jiwa Kaisar-Kaisar Tan Yun Hongmeng telah mencapai tahap kelima dari alam Kaisar Besar. Hahaha, ahahaha. Tan Yun membuka matanya dan tertawa keras, jika saya menggunakan semua metode saya sekarang, itu akan cukup untuk membunuh kekuatan tingkat 6 dari alam besar. Bahkan jika saya menemukan kekuatan tingkat ke-7 dari alam Kaisar Besar, saya masih memiliki 60% harapan untuk melarikan diri. Hampir. Sebentar lagi. Tan Yun membuang senyumnya, murid bintangnya mengungkapkan niat membunuh, ketika saya memiliki kemampuan untuk melompati ranah Kaisar ke-12, saya akan memiliki alam abadi 9 surga Hongmeng, alam abadi Siyuan, kekacauan dunia abadi telah membalikkannya, turun. Bunuh dia. Sungai darah. Setelah berbicara dengan kasar, Tan Yun menunjukkan dominasi waktunya. Berdengung. Segera, gelombang aura yang mendominasi keluar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di aula besar berlantai 48 itu runtuh. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Dan permukaan tubuhnya menjadi sangat jernih. Merasakan kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan pupil matanya yang besar menunjukkan warna yang menarik. Karena setelah dia mengolah tubuh dominasi waktu, tidak hanya kekuatannya yang melonjak, tetapi juga kekuatannya sangat meningkat. Yang lebih menarik baginya adalah setelah dia menggunakan tubuh dominasi waktu, dia mendapatkan kekuatan magis. Kekuatan magis semacam ini sangat bertentangan dengan langit, dan namanya adalah waktu kembali. Betul sekali. Sudah waktunya untuk kembali. Meskipun waktu untuk mundur hanya sesaat, momen singkat hampir dapat diabaikan, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem dan Great Emperor Realem, momen waktu sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa setelah dia menggunakan tubuh dominasi waktu, waktu mengalir mundur melalui kekuatan magis ini, bukan penggunaan tanpa batas, dan hanya satu kesempatan untuk menggunakannya setelah 1 tahun penggunaan.
Dan itu tidak akan bisa dilakukan berkali-kali karena akumulasi waktu. Dengan kata lain, apakah itu 1 tahun atau 3 tahun atau 10.000 tahun, selama Tan Yun tampil sekali, dia hanya bisa tampil sekali di lain waktu. Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan telah hampir sepenuhnya disempurnakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan segera, suara Tan Yun terdengar di benak semua orang dan semua binatang buas di aula Ling Qiaodao. Hentikan semua retret dan berkumpul di aula di lantai pertama. Tidak lama kemudian, Tan Yun, orang-orang dan binatang berkumpul di aula di lantai pertama aula Ling Qiaodao. Tan Yun melihat ke atas, dan di antara semua orang sekarang, Zenji memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan dia sekarang adalah kaisar ke-10. Berikutnya adalah Shen Subing, yang sudah menjadi kaisar ke-9. Lalu ada Shen Suzhen, Ying Ying, dan Yukin, yang diwarisi oleh dewa pendahulu. Ketiga putri itu sudah menjadi ranah kaisar ke-8. 5 putri Xianer, Xiao, Menga, Xi Nying, Ruoxi, dan Song Huixin, Sue Zian, Xi, Feng Qingcheng, dan Xian sudah berada di tingkat ke-7 kaisar. Dan Fang Ziqing, mantan keindahan alam 9 surga dan pembangkit tenaga listrik nomor 1, sekarang memiliki ranah yang melampaui Tan Yun, dan telah memasuki ranah kaisar ke-6. Adapun Tian Lao, Huang Fu Guchong, Wei Kuan, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui, mereka sekarang adalah kerajaan kaisar ke-5 seperti Tan Yun. Meskipun Tan Yun memiliki alam terendah, semua orang tahu bahwa tidak ada yang hadir dapat mengalahkan kekuatan sejati Tan Yun. Kera iblis pembunuh surga, naga emas, dan singa dewa sekarang adalah tahap ke-6 dari periode pertumbuhan binatang kaisar. Tahap pertumbuhan binatang kaisar-kaisar Moer ke-5. Periode pertumbuhan kaisar Tian Luolong, Raja Beruang, dan binatang buas kaisar adalah tingkat 4. 7 raja, termasuk Xiaobai dan Raja Serigala Api Emas, sekarang masih dalam masa pertumbuhan, mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 3. Tidak ada keraguan bahwa semua orang dan semua binatang mengikuti Tan Yun ke dalam jurang pemakan jiwa, dan perjalanan ini bermanfaat, dan mereka mendapat kesempatan yang tidak akan pernah bisa diraih. Semua orang dan setiap binatang memandang Tan Yun, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Selain itu, ada alasan penting lain mengapa semua orang kecuali Tan Yun telah meningkat begitu cepat. Itu karena semua orang mengambilnya, dan Zenji menyempurnakan pil kaisar terbaik ketika dia berada di tanah terbengkalai, tidak diragukan lagi, pihak Tan Yun telah melonjak.